Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa masih setia bersama kami di Mutiara Kolbu, bersihkan diri, sejukkan hati. Ya, pemirsa, kita masih membahas mengenai makna bersyukur bersama dengan Ustadz Zulfahmi Siregar dan ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba dan Majelis Taklim Al-Hijrah Lempuing. Bu, ada lagi Bu yang bertanya Bu? Oh boleh, langsung Bu. Iya, silakan Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita membahas tentang rasa syukur. Begini Pak Ustadz, saya ingin menanyakan, kan kita selalu bersyukur apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita dapatkan. Nah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara kita meningkatkan untuk lebih bersyukur lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustadz cara kita agar meningkatkan untuk lebih bersyukur lagi? Tidak hanya sekedar kita mengucapkan Alhamdulillah, tapi mungkin ada perbuatan-perbuatan yang lebih dari itu. Silakan Pak Ustadz. Baik Bu, implementasi syukur itu adalah bagian daripada ikhtiar seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi segala upaya rasa syukur yang dipanjatkan, yang sudah dilakukan oleh seorang hamba itu adalah ikhtiar usaha seorang hamba itu untuk lebih dekat kepada Allah. Maka orang yang banyak bersyukur itu adalah salah satu nanti alasan Allah untuk mengangkat dan memasukkan derajat seorang hamba itu di akhirat nanti ke dalam surganya Allah. Ibu mau pengen bahagia, pengen bersyukur, itu tingkatkanlah amal ibadah. Inilah salah satu utama daripada kunci daripada syukur itu. Untuk lebih dekat kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun jenisnya itu, jenis ibadah ditingkatkan. Ini bukti seorang bersyukur kepada Allah itu. Jadi kita tidak ada alasan kita misalkan saya ini mau tingkatkan rasa syukur. Rasa syukur apa? Kalau ibu bersyukur dari kesehatan, ya selama ini sholat ibu misalkan bolong-bolong. Mau meningkatkan rasa syukur dari kesehatan itu, perbaikilah bagaimana cara memanfaatkan nikmat sehat ini. Nah, mungkin selama ini kemarin waktu masih muda gitu kan, sholatnya masih tinggal-tinggal, kini usia sudah tapi masih sehat, ditingkatkan. Sehat ini dimanfaatkan, ditingkatkan. Ibadah itu utama, ibadah dalam segi ibadah. Misalkan ibu hari ini dititip harta yang banyak, misal alhamdulillah. Ya bagaimana cara meningkatkannya? Dulu punya harta banyak, dulu kadis mungkin, kepala dinas ibu misalkan kan. Ya dulu jarang bersedekah, jarang ini. Kini harta itu masih ada. Bagaimana cara meningkatkan nikmat daripada bentuk harta itu? Nikmal mal lirrojulis soleh. Nikmat harta itu bila di tangan orang-orang soleh, orang-orang baik, orang dekat dengan Allah, orang cinta kepada Allah, orang cinta kepada nilai-nilai syariat Islami. Itu nikmat itu baru memberi dampak yang baik untuk pemilik harta. Jadi harta yang banyak itu berharap tak akan ada apa-apanya, tak ada manfaatnya dunia akhiratnya kalau memang tidak ada di tangan orang-orang soleh. Ya, menimpat mata lagi nikmat yang lain itu. Ya begitulah Bunda cara meningkatkan nikmat itu. Jadi mana kelemahan-kelemahannya ditingkatkan. Saya tidak tahu. Kalau saya pribadi mana saya tahu ibu macam mana ininya. Nikmat harta ibu, nikmat kesehatan ibu, nikmat mati dan sebagainya. Itu ibulah yang mau mengetahui sendiri. Bagaimana cara meningkatkannya? Ibu evaluasilah. Mengevaluasi seluruh nikmat yang hari ini yang masih ada ditingkatkan. Ditingkatkan dari segi ibadahnya. Kualitas ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan bersyukur itu adalah satu-satunya adalah untuk kita mendekat dengan Allah. Dan banyak kita berterima kasih. Kan itu awal tadi. Ini makna bersyukur itu adalah bagaimana kita ini sebagai cara ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada cara lain. Ditingkatkan. Jadi itulah caranya untuk meningkatkannya. Iya. Ya Bu, sudah Bu? Jelas Bu? Iya, dengan meningkatkan ibadah kita Bu ya, itu adalah salah satu tanda Pak Ustadz ya, bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba yang telah diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki yang banyak, anak-anak yang soleh dan soleha, seperti itu ya Bu ya. Bu, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan Mas Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Saya pernah mendengarkan ungkapan
kalau ingin bahagia di dunia itu cuma dua, bersyukur sama ikhlas. Ya. Bersyukur dengan apa yang datang, ikhlaskan apa yang pergi. Nah, ada satu kasus si A sama si B, Iya. si atasan sama bawahan. Jadi si bawahan ini dia punya hak atas kerjanya itu misalkan 300.000, tapi si atasan kasih 250.000. Karena si B tadi ya udahlah saya syukurin apa yang saya dapat dan saya ikhlaskan aja lah yang 50.000-nya lagi. Bukankah itu nanti bakal membuat si A tadi akan terus melakukan yang kayak gitu Pak Ustadz? Ya. Nah itu gimana Pak Ustadz? Terima kasih. Baik. Terima kasih. Pertama, jadi dua kesimpulannya itu. Yang pertama adalah kebaikan yang didapat oleh orang yang terzolimi. Karena bagaimanapun hukum Allah sunnatullah berlaku. Wa ma ya'mal misqala dzarratin khayyarah wa ma ya'mal misqala dzarratin syarriyarah. Besar kecil, kebaikan, kejahatan, keburukan akan jelas terang ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah. Yang tadi mungkin yang terzolimi tadi misalkan dia dapat pahala 2 lipat, double dia. Pahala dia di sini. Kalau dia ikhlas misalkan melakukan itu, ya dia pahala double kan pahalanya. Tapi yang tadi misalkan si bos siapa misalkan tadi itu, yang tadi yang punya dia itu seolah menjolimi lah ibaratnya itu. Dia dosa dapat double dosanya. Zolimnya kepada Allah. Yang kedua melanggar syariat agama Islam. Kan berzolim, melanggar perintah Allah. Kan tidak dibolehkan berzolim kepada siapapun makhluk Allah. Artinya dia dapat 2. Tapi dan yang tadi dapat 2 pahala. Nah itulah model orang-orang nanti yang bangkrut di dunia, bangkrut di akhirat nanti. Orang-orang yang model seperti itu walaupun amalnya banyak nanti misalkan, di akhirat dia menjadi orang bangkrut sebangkrut-bangkrutnya. Amalnya diambil sama si orang tadi yang dizoliminya. Katanya ikhlas tadi. Kalau ikhlas berarti tidak dituntutnya lagi. Tapi yang tadi yang melakukan kezoliman tetap dapat dosa, tercatat dosanya. Karena ayat Qur'annya begitu. Ya. Ya. Jadi si B tadi biarin aja gitu. Tapi kalau kita biarin nanti dia bakal melakukan kezaliman itu juga terus menerus mungkin sama yang lain atau gimana? Kalau bisa kulil haqqa walau kana murrah. Katakan sesuatu yang benar itu walaupun pahit. Kalau yang berani sampaikanlah kebenaran. Kalau misalkan tidak berani, kini kan gini, man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi. Hari ini ada orang melihat satu kemungkaran cuma tidak berani langsung. Dengan tangan, dengan kekuasaan, tidak berani membuat peraturan gitu kan. Tidak bisa dengan itu. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Tidak bisa dengan aturan, sampaikanlah kebenaran. Kulil haqq walau kana murrah. Ini tidak benar bos. Nah, misalkan gitu kan. Ini kurang tepat. Saya ini kena terzolimi kalau begini misal. Kalau berani gitu. Karena itu kebenaran, haknya boleh. Tapi itu tidak mampu. Fa illam yastati' fa bi qalbi. Itu pun tak mampu, dengan lisan tak mampu menyampaikan, berarti dengan hati. Ya Allah, jangan sampai saya melakukan hal yang sama ini nanti kepada siapapun. Jaga saya Allah daripada sifat perilaku ini. Inilah wadzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Jelas Mas, bagus ya? Iya, alhamdulillah. Pak Ustadz, kita lanjutkan lagi nanti setelah jeda iklan. Pemirsa TVRI Bengkulu, Mutiara Kolbu masih akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami.